Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi kita akan mengaplikasikan ya apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita hafalkan di kelas sebelumnya, bukan kelas sebelumnya, maksudnya di targetan kemarin ya. Kita menghafal jurumiyah, kita menghafal syarah, maksud dari matan al-jurumiyah. Sekarang kita akan aplikasikan. Jadi kita akan coba membaca, kemudian anak akan kasih beberapa tanda ini sebagai apa, kenapa sebagai marfu dan sebagainya. Itu akan memudahkan kita untuk mengaplikasikan kaidah ya. Baik, kita bagusnya jangan di sini ya. Baik, sekarang mungkin ke yang baca Ustazah Ummu Fadl ya, dari nomor 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sanhaji al-ma'ruf bi ibnu Ajurrum Bibni Hamzatul Wasl ya. Bibni Ajurrum al-mauludu fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittimi'atin al-mutawaffa fi sanati salasin wa ishrina wa sab'imi'atin min al-hijratin nabawiyyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Terjemahkan saja. Berkata al-musannif, yaitu penyusun buku al-Ajurumiyah ini, dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Daud as-Sanhaji yang dikenal dengan Ibnu Ajurum, yang lahir pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah, Hijrah kenabian, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Baik, segitu dulu. Baik. Ini sedikit dari, mungkin ini bukan sebagai identitas umum ya tentang mu'alif dari matan al-Ajurumiyah. Wa huwa, berarti ini qala al-musannif, ini fi'il ya. Berarti ini al-musannifu. Kita harus bilang gini ya. Kita harus bilang al-musannifu ya. Kenapa? Karena sebagai fa'il itu masuk ke bab al-marfu'an. Qala al-musannifu, ini fi'il, ini fa'il. Berarti sisa ya, sekali lagi. Sisanya dari sini mungkin ya. Jadi bab matan al-Ajurumiyah sampai akhir itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sekali lagi, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya. Atau disebut maf'ul dari qala itu disebut maqulul qaul. Terus wa huwa Abu Abdillah. Nah, ini sebagai khobarnya ya. Kemudian Abu Abdillah. Abu mudhaf, abdi mudhafun ilaih, lafzul jalalah juga sebagai mudhaf ilaih. Kemudian Muhammadu, ini sebagai badal. Jadi Abu Abdillahi bukan Muhammadi, tetapi kita ulangi lagi karena dia sebagai badal. Di mana Abu Abdillah ini sebagai kunyah. Kemudian Muhammadu, ini Muhammadun ya, berarti ini adalah nama asli beliau, ialah
Muhammad. Kemudian Ibnu Dawuda, nah ini nggak bisa kita bilang badal ya. Nggak bisa kita bilang badal. Kenapa? Karena nggak mungkin badal dibadalkan lagi, diganti lagi. Enggak ya. Ini dijelaskan bisa atful bayan atau khobar untuk mubtada yang mahdzuf, huwa Ibnu Dawuda. Muhammad ialah anak Dawud ya. As-Sanhaji merupakan sifah, jadi ya nisbah, jadi nisbatkan ke As-Sanhaj ya. Al-ma'ruf yang dikenal dengan Bibni Ajurruma, dengan Ibnu Ajurruma. Nah, karena Ajurruma ini sebagai mudhof ilaih itu hukumnya majrur dan dia difathahkan. Kenapa? Karena dia mamnu minas shorof. Al-mauludu yang dilahirkan dari kata waw, lam, dan dal ya. Kemudian fi sanatis nataini pada tahun. Nah, kemudian kalau fi sanatis nataini wasab'ina wasittimi'atin, kita bacanya atau lihatnya sittimi'atin berarti 600, sab'in 70, isnataini 2. Jadi beliau dilahirkan di tahun 672 Hijriah, Ibnu Ajurum. Wal mutawaffa dan wafat fi sanati thalathin pada tahun 3 wa ishrin dan 20 wa sab'imi'atin dan 700, berarti 723 Hijriah minal hijrah an-nabawiyah, dari hijrah kenabian. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Taib, seperti itu ya. Kita masuk ke dalam ke dalam matan ya. Silahkan qari'ah yang kedua, Ummu Ghifari ya. Qala al-mu'allif rahimahullah Shanif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumuhi bitarani. Qala al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Ditarjem Ustaz? Boleh ya, diterjemahkan. Iya. Mu'allif berkata bahwa al-kalam atau kalimat adalah lafaz yang tersusun, yang memberi faidah dan apa Ustaz, birwat itu dari dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Wa aqul li lafzi al-kalamu ma'niyan. Dua makna. Ma'nayani. Ma'nayani. Nah, ma'nayani sebagai apa? Berarti kita lihat jumlahnya dari sini. Ma'nayani sebagai apa? Kira-kira. Li lafzil kalam ma'nayani. Untuk lafaz kalam itu ada dua makna. Sebagai apa kira-kira? Ini marfu nih. Marfu itu sebagai, kan begini lafzil kalam adalah takdir kalamnya itu, tartibnya itu seperti ini. Ma'nayani li lafzi al-kalam. Jadi sebagai apa? Khobar mubtada. Ma'nayani berarti ma'nayani yang di awal justru hukumnya. Sebagai apa? Mubtada Ustaz. Mubtada. Thayyib, berarti li lafzil kalam ma'nayani. Ma'nayani sebagai mubtada. Hukumnya rofa, nasab, jar, Rofa. Thayyib. Ciri rofanya? Dia marfu. Ciri rofanya, ciri marfunya dengan apa? Dengan alif. Alif, tamam. Silahkan lanjutkan. Ma'nayani ahaduhuma lughawiyun
wasani nahwiyun. Jadi Terjemahkan silahkan. lafaz kalam itu mempunyai dua makna. Yang pertama secara bahasa. Wasani nahwiyun. Dan secara yang kedua itu secara ilmu nahwu. Kemudian silahkan lanjutkan. Amal kalamu lughawi amal kalamu lughawiyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Kalam secara bahasa adalah ungkapan, ibarat ungkapan yang Tentang apa-apa yang dengan sebabnya ya betul, karena sebabnya terdapat faidah. Nah, bisa ya, terdapat faidah. Betul. Terdapat faidah. Sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khati wal kitabati wal isyarati. Sama, apakah dia berupa lafaz? Ya Ustaz ya? Betul, apakah dia dilafazkan maksudnya ya? Dia dilafazkan atau tidak, atau berupa tulisan dan isyarat. Tulisan, kalau khot itu goresan maksudnya ya, sama juga ya sebetulnya tulisan, cuman lebih umum mungkin ya, lebih global, seperti goresan, wal kitabah, tulisan dan isyarat. Masya Allah. Seperti itu. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Baik, kita sedang membahas al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Kalam ialah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah sempurna dengan bahasa Arab. Wa aqulu, ini menurut berbicara Syekh Muhyiddin ya, pengarang dari kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Beliau mengatakan lil lafzil kalam, untuk lafaz kalam ma'nayan, ada dua makna. Ahaduhuma lughawiyun. Satu dari keduanya, dari kedua makna itu lughawiyun. Ada secara bahasa. Wathani, dan makna yang kedua nahwiyun. Secara istilah ulama nahwu. Jadi kemarin ini sudah kita bahas ya, inda lughawiyyin, kemudian inda nuhat atau inda nahwiyyin. Ammal kalamu al-lughawiyyu, adapun kalam menurut istilah ulama bahasa, fahuwa, maka dia kalam itu ibaratun, tentang ungkapan, amma, tentang apa-apa, tahsulu, tercapainya, bisa babihi, karena sebab kalam itu, karena sebabnya, faidatun, tercapainya faidah. Jadi ungkapan, karena ungkapan itu tercapailah pemahaman, pemberian faidah. Maka diringkas oleh Syekh Ana, dulu masih ingat kullu ma afada. Dia mengatakan kullu ma afada, segala sesuatu yang menghasilkan faidah ya. Sawaun, maka sama saja, akana, apakah kalam itu lafzon, diucapkan, yang penting mendapatkan faidah ya, memberikan faidah, am lam yakun, atau tidak memberikan faidah atau tidak dilafazkan. Contoh yang memberikan faidah tetapi tidak dilafazkan, kal khatti, seperti goresan-goresan ini ya.
wal kitabah dan tulisan, wal isyarah dan isyarat-isyarat. Jadi inilah yang pertama, maknan, maksudnya makna al-ahaduhuma lughawiyun, makna pertama menurut ulama bahasa ialah ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah, atau kita ringkas kullu ma afada, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, kita masuk ke qari'ah yang ketiga, Ummu Abdil Karim. Hadirah? Sepertinya tidak hadir, Ustaz. Baik. Mungkin selanjutnya Ummu Ukasyah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Wa ammal kalamun nahwiyu fala budda min an yajtami'a fihi arba'atun umurun. Kira-kira arba'atun umurun, 4 yang perkara-perkara atau seperti apa kira-kira? Arba'atu umurin. Ya, 4 perkara ya, dari perkara-perkara itu ya. Atau 4 untuk perkara-perkara dan sebagainya, banyak ya, banyak takdir antara idhofah. Jadi idhofahkan ya. Arba'atu umurin. Arba'atu umurin sebagai apa, Kenapa marfu'? Kenapa arba'atu enggak arba'ata? Ya. Suara Ana jelas, Jelas Ustaz. Ayo. Sebagai apa? Ini, an yajtami'a, harus terkumpul. Apa yang terkumpul? Oh, berarti mau ya Ustaz. Jadi sebagai apa? Khobar. Kira-kira sebagai khobar atau sebagai apa? Maf'ul. Apa? Yajtami'a, berkumpul, fihi, pada kalam itu apa yang berkumpul? Arba'atu umurin, 4 hal. Berarti sebagai fa'il ya. Fa'il. Ya, fa'il dari an yajtami'a, harus terkumpul ya. Apa yang berkumpul? Arba'atu umurin. Taib, seperti itu. Kalau ada yang bilang ini kan yajtami'a untuk muzakkar, kok arba'atu ini kan muannas, kok enggak antajtami'a fihi? Boleh ya kita muzakkarkan fiilnya ketika difasil oleh jar wal majrur. Silahkan lanjutkan, Al-awwalu an yakuna lafdhan. Wasani an yakuna murakkaban. Wasalisu an yakuna mufidan. Warrabi'u an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. bil wad'il arabiyyi. Bil wad'il arabi. Artinya silahkan. Adapun al-kalam secara ilmu nahwu Maka harus mengumpulkan di dalam, bukan min, dari an yajtami'a, berkumpul ya. Ijtama'a itu berkumpul. harus berkumpul di dalamnya 4 perkara. Betul. Yang pertama adalah harus berupa lafadz. Kemudian yang kedua
harus Harus murakkaban, tersusun ya Ustadz. betul? Kemudian yang ketiga harus memberi faidah, Mm-mm. dan yang keempat sesuai dengan Harus diletakkan an yakuna maudu'an, harus diletakkan bil wad'il arabi, dengan peletakan orang. Arab, Iya. Jadi harus intinya, ya dengan betul. orang Arab. Iya, jadi intinya kira-kira al-kalam menurut ulama nahwu yang barusan dibaca apa, Menurut ulama nahwu? Yang keempat itu ya, Ya, yang barusan baca, silahkan. Wa amal kalamun nahwi, maksudnya apa jadi? sesuai dengan ucapan Al-Musannif. Ya, apa? Ringkasannya, kira-kira ringkasannya apa menurut ulama nahwu barusan yang dibaca? Al-kalamu huwa lafdu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi al-kalam itu harus terkumpul padanya itu apa? 4 Empat. perkara. Iya, yang pertama, An yakuna lafdon, iya, harus dilafalkan. Kedua, kan? An yakuna murakkaban, harus tersusun. iya, ketiga, An yakuna murakkaban, an yakuna mufidan, harus memberi faidah. ya. Yang keempat, An yakuna maudu'an bil wad'il arabi, harus sesuai dengan peletakan bahasa Arab. iya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Syukron jazilan. Barakallahu fiik. Wa taufiq barakallah Ustaz. Sekarang kita masuk ya masing-masing dari syarat. 4 syarat kalam disebut kalam menurut ulama nahwu. Sekarang ke Umurika Devina ya. Hadirah. Mungkin langsung ke Ibu Eka kayaknya Ustadz. Beliau anaknya lagi rewel katanya. Baik ya. Ke Bu Eka Emira ya. Hadirah. Atau ke Hadir Ustadz. Umu Afkar berarti. Umu Afkar ya. Iya, Ustadz. Nah, Ustadz. Enggak siap. Nah ini dadakan, makanya ini biar apa namanya, biar enak ya, sambal juga dadakan enak nih, biar renyah-renyah gimana gitu ya bacanya. Silahkan. Bisa nggak ya? Apa di rumah lagi ada tukang terus anaknya lagi sakit jadi nggak siap sama sekali. Wa maknan wa maknan ya Ustaz. Wa maknan Diidhofahkan makna sebagai oh mudhof. oh ke kauna ke kaun kaunahu. Berarti mudhof ilaih kaun. Oh. Wa maknan kaunihi lafdon. Maknanya jangan ditanwin. Oh, wa makna kaunihi lafdon. Iya betul. An yakuna sautan wa mustamilan Ada ala ada wawu di situ, enggak ada ya? An yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tadi awtan. Enggak ada yang memansubkan berarti? Tabata di u ya. Iya betul. Enggak ada yang tabi'u bil alifil watan tahi bil ya'i. Mumtaz. Tahi wa Diartikan mithaluhu dulu. Diartikan dulu.
makna Bentuknya. Kaun itu bentuk, kita bilang bentuk. makna Dari bentuknya lafdon, gitu Ustaz. betul, betul seperti itu. Harus berupa sautan, suara ya Ustaz. Suara ya, Mustamilan apa ya? yang mencakup Atas setelah huruf hijaiyah. sebagian. Oh, Kalau sebagian. setelah itu Oh iya pakai Bang. dal. Atas sebagian huruf hijaiyah yang tadi yang Dimulai diawali ya. dimulai Yang awali diawali itu dengan alif dan diakhiri dengan ya. dengan ya, seperti itu. Wa mithaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun Iya, wa betul. Ahmadu wa yaktubun ya benar ya. Wa yaktubu wa Sa'idun fa inna kulla wahidatin. Maka jika Fa'in. Oh, di sini udah diharokat ya Ustaz. Fa'in kulla wahidatin min ini hadhihi. salah mungkinnya dari tibaah yang di yang di layar anak. Betul, mungkinnya yang barusan di kitab seperti apa, inna kulla wahidatin gitu ya. Ya di buku udah betul. buku yang lain gimana ya? Ini salah tibaah ya. Ini fa in kana, harusnya fa inna kulla, betul. Fa inna kulla terus ya. Wahidatin min hadhil kalimati salasi inda nutqi biha takuna sautan taku nggak ada yang memansubkan. takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Nah, artikan segitu dulu. Ya, segitu dulu. Tadi contohnya Ahmad yaktubu menulis dan Sa'id. Maka sesungguhnya setiap satu gitu ya. Satu dari kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang tiga ini di samping ya. Ketika di maksudnya sisi, ya. Ketika Ya. Nutqin apa Ustaz? Diucapkan dengannya suara. Takunu menjadi menjadi suara. Tadi mustahilan apa ya? mencakup. Menjadi suara yang mencakup atas 4 huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Fal isyarati mubtada lagi. Fal isyaratu mislan. La tusamma misalan. Misalan. Fal isyaratu misalan. Masalan. Fal isyaratu masalan. La tusamma kalaman inna nahwiyina Ustaz. Nahwiyina li adami.
Betul. li'adami kaunuha Mudhof kauniha ilaih. Ya. kauniha sultan mustamilan ala ba'dil hurufi wa inna kanat Wa in kana wa in kanat tusamma indal lughawiyina kalaman li Husul. lihusulil faida lihusulil faidati biha. Seperti maka isyarat maka isyarat contohnya contohnya tidak disebutkan, tidak dinamakan. tidak dinamakan kalam. Seperti Menurut ilmu para Ula- ilmu nahwu, ulama. para ulama nahwu. Mm. Li'adama Ustaz. Adam itu tidak ada. Oh. Karena Tidak ada padanya suara. Karena tidak ada padanya suara. Tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya suara. Lupa lagi. Yang mencakup atas sebagian huruf-huruf. Dan sesungguhnya meskipun disebutkan seperti dinamakan menurut disebutkan menurut para ulama nahwi kalam. Menurut ulama bahasa lughah. Menurut nahwi. Menurut ulama bahasa itu kalam. Karena tercapainya faidah dengannya seperti itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Barakallahu Ustaz. Jadi jangan takut ya kepada ummahat untuk membaca. Kita memang di sini mencoba untuk belajar membaca. Makanya kalaupun belum bisa membaca ya ini kelas yang tepat. Kan kita lagi belajar mau membaca. Kemudian silahkan saja beranikan diri ya, kira-kira wah Ana harus baca nih ya. Jadi agar tahu. Biasanya kan kalau Ana tadi sebut kalau ada yang salah Ana luruskan, kadang-kadang Ana tanya kok dibaca demikian dan sebagainya. Itu kalau ketika seseorang membaca terus betul ya mungkin itu Ana tidak bertanya hal-hal aneh, tapi ketika salah, nah Ana bertanya kok dibaca demikian gitu ya. Kenapa dibaca demikian? Apakah dalil i'rabnya seperti apa dan seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi silahkan dicoba saja ya dibaca. Ya, jadi bacaan atau membaca itu harus membutuhkan apa ya? Terlatih ya, terbiasa dulu ya. Terbiasa dulu. Baik, kita jelaskan. Wa ma'na kaunihi lafdhan. Jadi kan tadi kalau menurut ulama nahwu itu harus terkumpul padanya arba'atu umurin ya. Empat syarat maksudnya. Yang pertama ialah an yakuna lafdhan. Syarat pertama itu harus lafaz. Apa wa ma'na kaunihi lafdhan, dan makna bentuknya lafaz apa? Ialah an yakuna, di mana dia itu harus menjadi sautan, suara mustamilan yang mencakup kepada sebagian huruf-huruf tahibiliyah. Jadi ini makna lafaz ya.
an yakuna sautan mustamilan, harus suara yang mencakup kepada sebagian huruf hijaiyah, yang huruf hijaiyah itu dimulai dengan alif dan diakhiri dengan ya. Jadi seperti itu. Lafaz itu maksudnya harus diucapkan, di mana apa yang diucapkan itu suara yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi syarat pertama kalam menurut ulama nahwu ialah harus dilafalkan, ya. Seperti itu. Maka contohnya, misaluhu ahmadu, ahmadu ini diucapkan, berarti lafaz. Yaktubu ini lafaz diucapkan, berarti ya. Sa'idun diucapkan, maka dia lafaz. Fa inna kulla wahidatin, maka sesungguhnya setiap satu min hadhil kalimatis salasi, dari kata-kata yang tiga ini, yaitu Ahmad, Yaktub, dan Sa'id, dan nutqi biha, ketika diucapkan, takunu sautan, maka menjadi sautan, suara mustamilan yang mencakup ala arbati ahrufin hijaiyatin, kepada 4 huruf hijaiyah, ya. Jadi sa'idun ada sin, ain, ya, dan dal, itu huruf-huruf hijaiyah. Jadi sa'idun mencakup suara yang mencakup kepada beberapa huruf hijaiyah. Maka dari sini kita ketahui fal isyaratu masalan, maka adapun isyarah contohnya, la tusamma kalaman, tidak dinamakan kalam indan nahwiyin, menurut ulama nahwu. Kenapa? Walaupun ya isyarah itu disebut kalam menurut ulama bahasa. Kenapa? Li'adami kauniha, karena tidak ada bentuknya. Jadi tidak ada kauniha, dari bentuk isyarah itu, sautan, suara. Iya, isyarah. Isyarat itu apakah diucapkan? Tidak, ya. Tidak. Namanya juga isyarat. Kenapa? Karena tidak ada sautan, suara yang meliputi kepada sebagian huruf. Wa in kanat, maka meskipun, mungkin ya maksudnya kita artikan, meskipun isyarah itu keadaannya tusamma, dinamakan indal lugawiyyin, menurut ulama bahasa, kalaman, ya. Kalaman. Di sini kalaman sebagai maf'ul dari tusamma. Kenapa? Li husulil faidati biha, karena tercapainya faidah dengan isyarah itu. Jadi hanya sekedar memberikan faidah, tidak diucapkan, itu masuk kalam menurut ulama bahasa. Taib, sekarang taib. Sudah jam 20.52. Ada yang mau baca lagi ya? Mungkin sebentar lihat dulu. Ini giliran Ummu Afkar, ya. Karena sudah Ustaz. Oh iya, Ummu Afkar udah ya barusan. Bu Tati mungkin ya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Silahkan, Allah. Bu. Grogi Ustaz ini dadakan. Gak apa-apa, sengaja. Ya, Anda coba ya Ustaz ya. Enggak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ana kaunihi murakkaban ayyakuna mu'allafan min kalimatain au aktsar. Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi fa kullu ibaratun min hadhil ibarati tusamma kalaman wa kullu ibaratun minha Diupahkan. Wa kullu ibaratin. Nah, Ustaz. Wa kullu ibaratin
minha mu'allafatun min kalimataini au aktsara. Nah, segitu dulu. Nah, Ustaz ini udah gemeteran. Grogi, Ustaz. Masya Allah. Diartikan dulu, silahkan. Diartikan. Dan makna bentuk murokab yakni harus ayyakuna harus menjadi mu'allafan tersusun, harus tersusun ya Ustaz ya. Harus tersusun min kalimataini dari 2 kalimat. 2 kata ya dalam bahasa Indonesia, kalimat kata. Tersusun dari 2 kata. Tersusun dari 2 kata atau lebih, Ustaz ya. Atau lebih. Di sini kenapa aksaro enggak aksari? Itu Ustaz ya, au. Kan ada min itu memajrurkan min kalimatain, ada huruf apa namanya? Huruf atof, harusnya aktar ke atof ke kalimatain. Aktar itu majrur, kenapa enggak aksari? Karena ada huruf atof ini ya Ustaz. Kira-kira kenapa aksar? Aksar. Karena isim ghairu apa ya Ustaz? Munsorif ya Ustaz ya? Iya, munsorif. Ghair munsorif. Kenapa masuk ke ghair munsorif? Masuk ke ghair munsorif karena dia tidak alamiah bertanwin. atau wasfiyah? Dia alamiah atau wasfiyah aksar? Wasfiyah ya Ustaz. Wasfiyah, betul. Kalau aksar masuknya ke ziyadatul alif wan nun, kemudian waznul fi'il atau al-adal. Al-adal ya Ustaz. Wazan, kalau adal itu masna, sulasa, wa ruba, wa ukhor. Wazan af'ala ya Ustaz ya? Ya, betul. Wazan fi'il, wazan af'ala. Betul ya. Aksar majrurnya dengan fathah. Silahkan lanjutkan. Nahwu seperti Muhammad musafirun. Ini diartikan juga Ustaz. Ya, silahkan. Muhammad adalah seorang musafir. Wal ilmu nafi'un. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Wa yablugul mujtahidu al-majda. Dan tercapainya sampainya orang yang giat ini pada kesuksesan, begitu Ustaz. Majda itu apa ya, kemuliaan mungkin ya. Kemuliaan. Walikulli mujtahidin, dan setiap yang bersungguh-sungguh itu nasibun. Nasibun itu apa ya Ustaz? Nasibun mungkin maksudnya apa ya? Bagian ya mungkin. Likulli mujtahidin nasibun, mempunyai bagian. Ya, nasib ya, nasib. Mempunyai bagian. Mempunyai bagian. Wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Dan ilmu itu lebih baik apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan. Yang kamu usahakan kepadanya. Gimana Ustaz? Iya, jadi ilmu itu adalah sesuatu terbaik yang kamu usahakan, gitu saja. Gitu ya. Fakullu Selanjutnya saja silahkan. Fakullu ibaratun, dan Ibaratin ya. Ibaratin. Idhofah ya Ustaz ya? Betul. Fakullu ibaratin, tadi ibarat itu apa ya? Lupa. Maka setiap ungkapan min hadhil ibarat, dari ungkapan ini,
tusamma kalaman, dinamakan kalam. Wa kullu ibaratin minha, dan setiap ungkapan daripadanya mu'allafatun, tersusun min kalimatain, dari 2 kalimat, au aksaro, atau lebih. Atau lebih. Lanjutkan ya, silahkan berjuang. Di bawahnya Ustaz. Iya, fal kalimah, lanjutkan ya. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman ingdan nuhati illa idzan tadamma ghairuha ilaiha. Sawaun akana apa ya? Kana indimam ya. Apa Ustaz ini? Kanang Sawaun kana dimamu. sawaun akanang dimamu ghairuha ilaiha Mudhaf ilaih. ghairiha, akanang dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan. Kal amsilatus sabiqatu, ya Ustaz ya. Kal ada ka, huruf jar. Kal amsilatis sabiqati au taqdiron kama am taqdiron kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun Man akhuka. man akhuka fataqulu Muhammadun fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman li'anna taqdira Muhammadun akhi fahiya fit taqdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin. Iya. Mengartikannya Ustaz nih. Maka fal kalimatul wahidatu, maka satu kalimat Satu kata itu, maka satu kata itu la tusamma, tidak dinamakan kalam, ingdan nuhat, menurut ulama nahwu, illa, kecuali idzang tadomma ghairuha ilaiha, kecuali ini sebentar, ini sepertinya salah juga ya dari tibaan yang di layar. Ini ada indimam, berarti bidod ya, indhamma mungkin ya. Di ya, yang cetakan betul lain yang ada di depan ummahat seperti apa? Anak condongnya indhamma ya. nah Ustaz, di sini sama indoma. Sama ya. Iya. Indhamma, maksud indhamma itu terkumpul ya. Sama terkumpul, tersusun ya. Kecuali ketika bila terkumpul idzan dhamma ghairuha, afwan tadi itu mungkin salah Ana ya. Salah melihat Ana. Oh ini ya, yang dimam ghairuha, betul. Yang dhamma ghairuha selainnya, ghairuha itu selainnya Ustaz ya. Iya, berkumpul, ghairuha selain darinya. Selain darinya, ilaiha, kepadanya. Sawaun, sama, akanang doma, Dimamu, sawaun akanang dimamu, seperti halnya
terkumpul ghairoha selain daripadanya ilaiha kepadanya hakikatan yang sebenarnya Secara hakikat ya. secara hakikat. Kal amsilatus sabiqatu seperti contoh Al-amsilati sabiqati seperti contoh-contoh yang yang telah sebelumnya. disebutkan maksudnya ya. Seperti contoh-contoh yang telah disebutkan am taqdiron atau takdiran apa Iya betul. kama idza qala laka seperti bila berkata kepadamu ya Ustaz ya. Betul. Qail tuh fa'il ya Ustaz ya. Fa'il dari qala. Qail ya. Mengartikannya gimana Ustaz? Pak Baliyat. Kita berbicara, orang yang berbicara kepadamu mungkin gitu ya. Langsung saja ketika seseorang bertanya kepadamu maksudnya ini ya. Ketika seseorang bertanya kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu? Fataqulu, maka kamu berkata Muhammad. Wahadhil kalimatu, dan kalimat ini tu'ata baru mengungkapkan Tu'ta baru itu dianggap ya. Dianggap kalaman. Li'anna taqdira, karena ungkapan Muhammad akhi adalah saudaraku, itu Ustaz. Betul. Fahiya fi taqdiri, dan dia dianggap dalam ungkapan ibarat mu'allafatun tersusun min salasati kalimatin. Min salasi kalimatin. Tersusun dari 3 kalimat. Kata ya. Kata itu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, finish. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, Afwan masih meraba-raba ini Ustaz. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira. Taib, seperti itu ya, berani saja kepada ummahat, jangan ragu. Ini waktunya kita untuk mencoba membaca ya. Mencoba untuk membaca. Jadi kita sambil mengulangi materi, ini mengulangi materi yang sudah kita pelajari ya. Kemarin kita akan mengulanginya, tetapi kita akan baca syarahnya ya, agar lebih sambil latihan baca gitu. Taib. Wa ma'na kaunihi murakaban, dan makna bentuknya harus murakab, an yakuna muallafan, harus muallafan, tersusun min kalimataini au aktsar, minimal dari 2 kata atau lebih. Jadi syarat kedua untuk kalam itu harus murakab, maksudnya apa? Harus minimal tersusun dari 2 kata. Walaupun dia sa'idun, dia itu lafaz, syarat pertama terpenuhi, tetapi dia itu tidak murakab. Kenapa? Karena tersusun dari 1 kata. Nahu Muhammadun musafirun. Contohnya Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Fakulu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Maka setiap istilah atau ungkapan ini, dari istilah-istilah atau ungkapan ini, tusamma kalaman, dinamakan kalam. Kenapa? Wa kullu ibaratin minha, dan setiap ungkapan darinya mu'allafatun. Kenapa? Tersusun min kalimataini au aktsar, minimal dari 2 kata atau lebih. Jadi syarat kedua itu harus tersusun minimal 2 kata. Jangan dilafazkan saja, tetapi harus terdiri dari minimal 2 kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu, maka 1 kata, la tusamma kalaman 'inda nuhat, tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu, illa idzan dhamma ghairuha ilaiha,
kecuali ketika selainnya bergabung ilaiha kepadanya. Jadi kecuali ada kata yang lain bergabung dengannya atau dengan satu kata itu ya. Sawaun akana dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, maka sama saja bergabungnya kata yang lain kepada kata tersebut secara hakikat, maksudnya kelihatan ya. Kal amthilati sabiqah, seperti contoh-contoh yang dahulu atau yang telah disebutkan, takdiron, atau bergabungnya kata yang lain kepada kata tersebut itu takdiron, dikira-kira ada gitu. Kama idza qala laka qail, sebagaimana ketika seseorang bertanya kepadamu, man ahuka, siapakah saudaramu, fataqulu Muhammadun, maka kamu menjawab Muhammadun saja. Maka jawabanmu ini Muhammadun saja, apakah kalam? Iya, kita bilang dia itu lafaz, dilafazkan, tetapi apakah dia murakkab? Ternyata dia itu murakkab. Kenapa? Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman, maka kata ini dianggap kalaman. Kenapa? Li'anna takdir, karena takdir dari ucapan atau jawabanmu itu Muhammadun akhi, Muhammad adalah saudaraku. Jadi ada kata yang dibuang. Jadi bukan Muhammad saja jawabannya, tapi Muhammadun akhi, dan akhinya dibuang. Fahiyya fit takdiri, maka dia dalam takdir atau kira-kira perkiraan, ibaratun, ungkapan atau istilah mu'allafatun yang tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kata, yaitu Muhammadun, akhun, dan ya. Nah, seperti jadi syarat kedua untuk kalam ialah harus murakkab, di mana harus tersusun minimal dari 2 kata atau lebih. Taib, alhamdulillah ya. Kita sudah menyelesaikan sesi kali ini untuk pekan ini. Kepada ummahat silahkan ya dibuka kembali syarah At-Tuhfah As-Saniyah, kemudian baca lagi di rumah ya. Baca lagi. Beberapa kali harus baca, harus mengerti setiap kata dan maksud apa yang dibaca ya. Jadi insya Allah ketika sudah beres At-Tuhfah As-Saniyah, kemudian kita mempraktekkan apa yang kita hafalkan dulu, terus kita mencoba baca, dan kita mencoba mengerti apa yang kita baca, wah itu lebih sabit, lebih kuat ya hafalan yang kita hafalkan kemarin. Kemudian untuk baca sendiri, kita akan mencoba ya untuk mencoba qiraah semaksimal mungkin, sebisa mungkin ummahat. Jadi coba saja, jangan takut ya. Ini adalah kelas kita, takut oleh siapa? Enggak apa-apa ya. Kita di sini belajar, sama-sama belajar. Insya Allah orang yang yang belajar itu tidak mungkin salah selamanya ya. Ummahat pun seperti itu. Enggak mungkin selamanya di awal baca kitab Tuhfah sampai baca Tuhfah Saniyah akhir salah terus, enggak ya. Jadi harus dimulai dengan baca terlebih dahulu, mencoba ya. Jadi sekali lagi orang yang belajar itu tidak mungkin salah terus. Baik, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.